Selamat datang di Perpustakaan Perkasa SMK Negeri 1 Sedayu. Salam sehat, salam literasi. Saya Dr. Anda Maria Estri Putranti MPD, Kepala Perpustakaan Perkasa SMK Negeri 1 Sedayu. Belum lama ini, Perpustakaan Perkasa telah mendapatkan predikat akreditasi A. Yuk kita lihat mau menuju ke surganya ilmu. Ada di Perpustakaan Perkasa loh. Yuk kita lihat dan kita kunjungi untuk mencapai impian kita. Terbang bebas bagi kupu-kupu yang indah. Jangan jadi kepompong ya, jadi kupu-kupu. Gimana caranya ya? Kalau mau masuk ke perpustakaan, caranya 1. Cuci tangan dengan sabun yang mengalir. 2. Jangan lupa ya, lepas sepatu dan letakkan di rak sepatu. Yang ketiga, langsung menuju ke presensi ya. Presensinya dengan komputer loh. Berikutnya yang dibawa barang-barangnya, tas, jaket, dan lain-lain, masukkan ke locker. Setelah itu kita lihat. Saya beritahu dulu ya, jam pelayanan Perpustakaan Perkasa dari hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 7 sampai pukul 17. Sedangkan hari Jumat dimulai pukul 7 sampai pukul 15. Jenis-jenis layanan apa saja di Perpustakaan Perkasa? Ada layanan sirkulasi, layanan audiovisual, layanan baca di tempat, layanan digital library, layanan referensi, layanan anak, layanan Japanese Corner. Terus siapa yang boleh masuk di Perpustakaan Perkasa? Semua anggota perpustakaan boleh masuk. Siapa anggota itu? Seluruh peserta didik, pendidik atau guru, dan juga tenaga kependidikan atau masyarakat umum. Sistemnya yang ada di Perpustakaan Perkasa secara terbuka. Gimana caranya kalau mau pinjam buku perpustakaan? Caranya pemustaka datang. Jadi anak-anak bisa datang, kemudian absen melalui komputer, cari di opak, kemudian menuju ke rak buku pemustaka, memilih buku-buku yang akan dipinjam. Kemudian setelah ketemu, menuju ke meja sirkulasi. Kemudian buku bisa dibawa keluar. Fasilitas-fasilitas apa saja? Tadi sudah dibilangin ya, fasilitasnya ada ruang multimedia lengkap loh dengan proyektor. Buku-buku koleksinya banyak loh, 4 ribuan judul. Ada jumlahnya banyak banget, 6 ribuan eksemplar. Kemudian ada komputer pemustaka, terkoneksi internet, ruangan full AC, koleksi e-book banyak, kemudian wifi free, kemudian ada pojok literasi, kemudian ruang baca di dalam sangat nyaman karena ber-AC dan ruang baca bisa di luar ruangan. Kemudian ada melayani anak-anak loh dari luar. Misalnya di sini ada terlihat dari TK di sekolah, ada di sekitar sekolah SMK 1 Sedayu. Kemudian siswa-siswa juga bisa baca pojoknya di luar kelas. Kemudian di sini juga ada pendidikan pemakai dan literasi. Anak-anak datang ke perpustakaan, kemudian dibimbing, dikasih tahu, mencari buku dengan baik dan cepat bagaimana, kemudian juga diajarin bagaimana menggunakan komputer otomasi, mencari buku melalui opak. Terus anak-anak semua dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, setiap kelas melakukan gerakan literasi. Kemudian sisi lain yang ada di perpustakaan, ada selain ruang bacanya nyaman, dingin karena AC-nya lengkap, kemudian layanan anak juga bagus, bisa untuk foto-foto, bisa untuk sambil bercerita dengan anak-anak, kemudian juga ada ruang audiovisual multimedia. Kalau mau belajar bahasa Jepang juga ada ruangannya. Kemudian untuk
mencari buku-buku digital melalui ruang digital library. Nah, di sini ada mutiara-mutiara kecil datang dengan orang tua siswa. Di sini terlihat dari TK Aba Senowo Sedayu Bantu loh. Kemudian ada lagi dari TK yang lain. Di sini tujuannya juga untuk mengukur prestasi dari mulai anak usia dini. Anak-anak belajar berinovasi, berkarya, dan berkembang bersama di Perpustakaan Perkasa SMK 1 Sedayu. Kemudian di Perpustakaan Perkasa juga terdapat buku-buku baru loh. Anak-anak bisa datang dan semua anggota bisa datang dan boleh meminjam. Kemudian ada ruang referensi. Nah, ruang referensi ini terdapat banyak buku yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Disediakan juga meja dan kursi untuk membaca buku-buku referensi. Kemudian layanan baca di tempat. Selain ruangannya ber-AC, kursinya ada yang duduk, ada yang lesehan. Jadi di Perpustakaan Perkasa cukup kursi dan lesehan untuk membaca buku di tempat. Kemudian ada ruang multimedia. Ada apa di ruang multimedia? Di ruang multimedia ini dapat digunakan sebagai ruang pembelajaran. Misalnya pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian tempat diskusi. Anak-anak mau berdiskusi di dalam ruang multimedia diperbolehkan. Mau menonton film bersama, misalnya anak-anak belajar sejarah mau nonton film sejarah, diperkenankan di ruang multimedia. Mencari sumber ilmu melalui internet dan sebagainya. Nah, di sini layanan anak dipersiapkan karena Perpustakaan Perkasa SMK Negeri 1 Sedayu perpustakaannya tidak hanya untuk anak-anak di SMK Negeri 1 Sedayu, tetapi untuk semua. Jadi untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Di sini disediakan khusus untuk layanan anak. Di sana dalam layanan anak ada mainan yang dipakai untuk anak-anak, belajar membaca, belajar menyusun puzzle, belajar menyusun angka, belajar menghitung angka-angka, kemudian belajar menyusun merangkai bunga. Kemudian juga di Perpustakaan Perkasa disediakan juga bimbingan pemustaka supaya semua anggota bisa mudah dan tahu cara pinjam masuk ke perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi ketika pustakawan ke semuanya. Kemudian ada gerakan literasi di sekolah. Literasi dilakukan di setiap hari. Kalau yang sudah berjalan di hari Selasa dan hari Rabu selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi kalau pelajaran dimulai pada pukul 7, maka literasi dimulai pada pukul 6.45. Kemudian ini juga ada kegiatan literasi dari TK Aba Senowo. Belajar, melihat-lihat di Perpustakaan Perkasa karena memang mainannya banyak. Kemudian buku-buku untuk anak-anak banyak. Sehingga anak-anak dengan senang datang ke Perpustakaan Perkasa. Kemudian di sini juga tidak lepas juga untuk Perpustakaan Perkasa juga melakukan kegiatan yang di luar. Kegiatan di luar itu yang ada di gazebo, di masing-masing jurusan terdapat gazebo, di mana di sana untuk anak-anak bisa membaca buku-buku melalui buku di perpustakaan yang sudah disediakan di masing-masing di pojok baca. Kemudian juga di Perpustakaan Perkasa itu ada keunikan. Di sana ada tangga juga yang untuk menuju kesuksesan. Loh, kok ada gamelan juga ya? Ada dolanan anak juga ya? Buat apa itu? Di Perpustakaan Perkasa ada ruang ekspresi. Jadi anak-anak bisa
mengekspresikan kemampuannya misalnya melalui gamelan. Jadi anak-anak bisa mengikuti kegiatan gamelan kemudian diekspresikan di ruang ekspresi di perpustakaan. Juga di sana juga dolanan anak-anak juga bisa dimainkan di ruang ekspresi. Anak-anak belajar bahasa Jawa mau belajar membuat sambutan bahasa Jawa, silahkan bisa anak-anak datang di ruang ekspresi. Anak-anak mau belajar drama, bisa dilakukan di ruang ekspresi. Selain itu, di masing-masing jurusan anak-anak juga bisa berkarya. Misalnya di jurusan las bisa membuat tangga atau membuat rak atau membuat hal-hal yang lain yang ada di jurusan las misalnya bisa dipamerkan di ruang ekspresi. Di ruang komputer, di jurusan komputer bisa membuat yang berkaitan dengan jurusan komputer. Hasilnya bisa dipamerkan di ruang ekspresi, di ruang ekspresi di perpustakaan Perkasa. Jadi anak-anak kalau mau masuk di perpustakaan pasti tidak akan kecewa, pasti dengan senang masuk di perpustakaan. Kira-kira ini saja yang bisa saya sampaikan anak-anak untuk Perpustakaan Perkasa SMK Negeri 1 Sedayu. Salam sehat, salam literasi.